Akhir pekan Oktober 2015, langit Yogyakarta baru saja semburat jingga ketika pasangan Parubaya menaiki pelataran Vihara Mendut Magelang. Lonceng angin berdenting halus di serambi kayu. Sutrisno pensiunan polisi yang lebih akrab dengan berkas perkara ketimbang Dupa dan Parita melangkah di belakang istrinya. Ia datang terutama untuk menyenangkan hati sang istri dan mungkin untuk mencari sedikit ketenangan setelah puluhan tahun menatap sisi gelap manusia. Di dalam dharmasala ratusan umat duduk bersila. Di kursi dhamma seorang biku berjubah safron menunduk hening sebelum mengangkat mikrofon. Umat menyapanya sebagai Bante Arya Dharma, sosok yang selama bertahun-tahun di kawasan Borobudur tersohor karena khotbahnya tentang karma, welas asih dan melepaskan keterikatan. Aura wibawa, suara lembut, pilihan kata terukur, semuanya pas nyaris sempurna. Namun tepat saat Bante membuka kalimat pertama, leher Sutrisno menegang. Nada suaranya ritme desis konsonan karena menarik napas sebelum menekan kata kunci terasa terlalu akrab. Ia memising menghitung garis-garis halus di wajah yang licin tanpa rambut. Waktu memang bisa menghapus banyak hal, tetapi tatapan jarang berpaling dari asalnya. Bante berhenti sejenak untuk meneguk lalu tanpa sadar menggusap kuping telinga kanan. Gerak kecil nyaris tak penting. Namun pada kuping itu Sutrisno melihat bekas luka tipis melengkung seperti sabit. Detik itu ruangan senyap seakan berubah menjadi ruang interogasi yang pernah ia pimpin. Wajah di hadapannya tak lagi sekadar pemuka agama, bayang lain menimpa bayang dari 10 tahun silam ketika sebuah berkas perkara berlabel merah tak pernah tuntas. Nama itu menyergap benak Budi Santoso, buronan lama dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis desa di Jawa Tengah. Bukti biologis mengunci arah penyelidikan. Beberapa saksi melihatnya di sekitar TKP, tapi saat surat penangkapan ditandatangani ia lenyap. Lembar dipo menua bersama kalender dan perkara itu menjadi satu-satunya duri yang selalu menolak keluar dari dinding ingatan Sutrisno. Mas, suara istrinya membuyarkan lamunan. Sutrisno mengangguk tipis menelan rasa logam di lidah. Ia memaksa duduk hingga khotbah usai tentang memberi tanpa pamrih tentang benih perbuatan yang akan berbuah ironi yang terasa pahit di telinga seorang penyidik tua. Di pelataran Sutrisno berbisik bahwa ia tidak enak badan. Mereka turun menuju parkiran di bawah rindang pohon asam. Sepanjang jalan kepalanya berputar-putar di antara mustahil dan mungkin. Bisakah seorang buronan berganti identitas menjadi pemuka berserama tentang kebajikan di hadapan ratusan umat selama bertahun-tahun tanpa seorang pun mengenalinya? Di rumah kontrakan kecil mereka di Godean, Sutrisno menutup pintu meraih buku catatan usang. Tangan yang gemetar menekan nomor seorang junior yang dulu ia asuh kini menjabat di Reskrim Polda DIY, Komisaris Polisi Andi Wijaya. Andi, ini Pak Tris. Suaranya pelan namun tajam. Kau masih ingat berkas lama kasus Siti Aminah tahun 2005? Hening sejenak di ujung sana lalu Andi menjawab, ingat Pak. Pelaku Budi Santoso kabur sebelum kami sempat membekuk. Sampai sekarang tak ada jejak. Aku rasa aku sudah menemunya. Sutrisno menarik napas dalam. Kalimat itu bagai batu dijatuhkan ke telaga malam. Ia menceritakan khotbah di Vihara Mendut, intonasi sorot mata dan terutama luka sabit di kuping telinga kanan. Tak ada banyak orang membawa bekas seperti itu di ruang olah TKP dulu. Foto close-up luka yang tergores saat pelarian menjadi catatan yang ia hafal di luar kepala. Di seberang Andi mula-mula ragu. Menyentuh figur agama berarti menyentuh sumbu. Sebuah langkah salah dapat meledakkan sentimen publik, merusak reputasi institusi dan melukai kepercayaan umat. Tetapi ia juga tahu intuisi seorang penyidik tua yang ditempa puluhan tahun jarang kosong. Baik Pak, saya akan buka lagi berkasnya malam ini, kata Andi. Akhirnya suaranya menggeras. Kalau ada satu benang yang kokoh, kita akan jalankan penyelidikan tertutup, tanpa kebocoran, tanpa salah gerak. Malam jatuh sepenuhnya. Hujan rintik memalu genting menabuk ketegangan yang sulit dinamai. Sutrisno duduk di kursi rotan memandangi ponsel yang diam. Di kepalanya mosaik aneh mulai menyusun diri. Khotbah yang memukau nama donatur besar yang sering disebut dalam berita lokal, cerita samar warga tentang taman meditasi di lereng Merapi yang hanya dikunjungi mobil-mobil mewah setelah senja. Apakah semua itu kebetulan ataukah itu tata panggung dari seseorang yang paham benar bagaimana menutup jejak di balik Dupa dan Parita? Di luar angin malam menggibas tirai. Di dalam jarum jam berdetak menuju sesuatu yang tak terelakkan. Sutrisno merapatkan sweater, menyiapkan dirinya untuk satu pertaruhan terakhir dalam hidup penyidiknya, membuka kedok sosok yang jika dugaannya benar telah mengubah jubah suci menjadi selimut untuk menyembunyikan dosa lama dan mungkin dosa-dosa baru. Dan di Vihara Mendut sang Bante memejam sesaat setelah menemui para umat donatur di ruang belakang. Jubahnya terlipat rapi, wajahnya tenang. Hanya saja bila diperhatikan sangat dekat di bawah cahaya lampu gantung, bekas luka sabit di kuping kanan tampak memantulkan kilau yang dingin. Malam itu di kantor Reskrim Polda DIY, Komisaris Polisi Andi Wijaya menatap layar laptop yang menampilkan folder lama.
Arsip digital tahun 2005 terbuka pelan penuh berkas foto TKP, catatan forensik dan surat perintah penangkapan yang tak pernah sempat dijalankan. Nama besar tertera jelas Budi Santoso, status buron nasional, Andi menghela napas. Yang masih ingat bagaimana kasus itu sempat menjadi headline di Surat Kabar Jawa Tengah. Korban seorang gadis desa bernama Siti Aminah ditemukan tak bernyawa di parit kering, luka-luka di sekujur tubuh. Semua bukti mengarah pada Budi, pemuda liar yang kerap mabuk dan suka mengganggu perempuan di kampung. Tetapi sejak malam kelam itu Budi hilang bak ditelan bumi. Pencarian nasional, laporan intelijen hingga kerjasama dengan Polres tetangga tidak pernah membuahkan hasil. Kini satu kabar dari seorang pensiunan tua Pak Sutrisno mengguncang keyakinannya. Bagaimana jika benar, bagaimana jika selama ini buronan itu hidup nyaman di balik jubah susi seorang biku dihormati ratusan umat? Bayangan itu membuat dada Andi sesak. Ia tahu ini bukan sekadar perkara kriminal, ini bisa meledakkan kepercayaan publik. Ia memutuskan membentuk tim kecil khusus, tanpa upacara resmi, tanpa memo menkolok. Hanya beberapa penyidik terpercaya yang ia undang diam-diam ke ruang rapat. Papan tulis dipenuhi koretan identitas, alibi, jejak keuangan, lingkungan sosial. Ini harus senyap, ujar Andi tegas. Jika benar Bante Arya Dharma adalah Budi Santoso, kita berhadapan dengan musuh yang licin sekaligus publik yang sensitif. Sekali salah langkah nama institusi bisa hancur. Langkah awal rekonstruksi identitas. Tim membandingkan foto buron lama dengan gambar biku yang diambil dari laman resmi wihara dan beberapa artikel berita lokal. Perbedaan usia jelas, tampak garis kerut kepala, pelontos tubuh yang lebih berisi. Tetapi bentuk rahang, jarak antar mata dan paling mencolok bekas luka di telinga kanan membuat bulu kuduk berdiri. Software face recognition menunjukkan tingkat kekokohan 86%. Angka yang terlalu tinggi untuk diabaikan. Langkah berikutnya profil finansial wihara. Seorang penyidik muda, Ratna, menyisir laporan donasi publik. Catatannya menunjukkan wihara menerima sumbangan miliaran rupiah setiap tahun sebagian dari pebisnis besar yang mencari berkah. Namun data perbankan yang berhasil mereka intip melalui informan menunjukkan anomali aliran dana keluar ke rekening pribadi yang bukan milik wihara. Beberapa atas nama orang asing bagi lingkungan keagamaan, bahkan seorang Sri Rahayu yang terdaftar sebagai warga Semarang, tetapi menurut data Dukcapil perempuan itu bekerja di salon kecil, penghasilannya tak mungkin menampung transfer ratusan juta. Ini jelas rekening boneka, komentar Ratna, suaranya rendah. Uangnya dialihkan, ditarik tunai dan lenyap. Di meja rapat suasana menggental. Bukti finansial saja cukup mengguncang reputasi biku, tapi Andi tahu itu belum menembus inti hubungan antara Bante Arya Dharma dan Budi Santoso. Tanpa bukti biologis semua akan mentok di perdebatan opini. Ia berdiri menatap anak buahnya. Kita butuh adien, hanya itu yang bisa menjatuhkan topeng ini. Rencana disusun menyamar sebagai pasangan pebisnis kaya dari Jakarta datang ke wihara Mendut dengan dalih cari berkah keturunan. Donasi besar akan mereka tawarkan dengan syarat upacara dilakukan langsung oleh Bante Arya Dharma. Dari sana segelas teh, piring sesajen atau apapun yang tersentuh bibir sang biku akan jadi kunci pembuktian. Tapi di balik strategi itu Andi menyadari risiko. Jika bokor mereka akan dikap menghina agama. Jika gagal buronan itu bisa lenyap sekali lagi, mungkin selamanya. Dan jika benar Budi telah menjalin jaringan sosial maupun politik dengan para donatur besar, siapa tahu ada pelindung berkuasa di baliknya. Malam semakin larut. Di luar gedung lampu jalan memantul di aspal basah. Di ruang rapat hanya tersisa Andi yang memandangi foto dua wajah, satu di lembar Dipo tahun 2005, satu di layar laptop dari artikel berita 2015. Dua wajah berbeda tapi tatapan mata sama tajam, likik menyimpan rahasia. Andi menggenggam spidol hingga nyaris patah. Kalau benar kau Budi Santoso, gumamnya, sudah waktunya panggungmu berakhir. Di waktu yang sama di lereng Gunung Merapi, wihara berkilau diterpa sinar lampu taman. Dari ruang belakang terdengar tawa kecil dan denting gelas. Bante Arya Dharma duduk bersama beberapa tamu berias rapi. Matanya menatap sekeliling dengan percaya diri. Tidak ada yang tahu malam itu roda penyelidikan mulai berputar, roda yang perlahan akan menggiringnya keluar dari bayangan jubah saffron menuju cahaya kebenaran yang tak bisa ia elakkan. 3 hari setelah rapat rahasia itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam menggilap melungkur perlahan menuju gerbang wihara Mendut. Logo bintang di kap mesin memantulkan cahaya matahari sore. Dari dalam mobil keluar sepasang pria wanita berpenampilan parlente, jas biru tua untuk sang pria, kebaya modern dengan selendang sutra untuk sang wanita. Mereka tampak sebagai pasangan mapan dari ibu kota, padahal keduanya adalah penyidik yang telah dilatih berbulan-bulan untuk operasi penyamaran. Nama samaran mereka Arman dan Ratish. Para samanera di gerbang terkejut, jarang ada tamu datang dengan mobil semewah itu. Ratish membuka percakapan dengan ramah memperkenalkan diri sebagai pengusaha properti dari Jakarta.
Kami mendengar vihara ini sangat suci, katanya senyum anggun terlatih. Kami ingin memberikan donasi besar untuk upacara doa khusus. Kami sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak, kata donasi besar seperti kunci emas yang langsung membuka pintu. Para pengurus vihara bergegas memanggil biku kepala. Tak lama Bante Arya Dharma sendiri muncul berjubah kuning safron, wajah teduh, suara lembut. Selamat datang Bapak Ibu. Semoga niat tulus kalian membawa berkah. Arman menunduk hormat sementara Ratih mengangkat sebuah koper kecil. Di dalamnya tumpukan amplop tebal berisi uang tunai. Jumlahnya 500 juta rupiah. Para samanera melongo belum pernah ada umat memberikan persembahan sebesar itu sekaligus. Bante Arya Dharma tersenyum, bibirnya menggumamkan doa singkat, namun di balik tatapan matanya terpantul ketamakan halus yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Kalau begitu, ujar Ratih dengan nada bergetar, kami mohon upacara ini dipimpin langsung oleh Bante sendiri, sebagai doa pribadi, doa keluarga. Bante mengangguk pura-pura merendah, tapi jelas ia tak ingin melepaskan kesempatan. Baiklah, malam ini kita akan lakukan doa khusus di ruang meditasi belakang. Hanya kalian berdua dan saya. Semoga dewa-dewa mendengar permohonan tulus kalian. Malam itu ruang meditasi di belakang vihara diterangi cahaya lilin dan lampu gantung redup. Udara dipenuhi aroma dupa cendana. Arman dan Ratih duduk bersila di hadapan Bante sementara seorang samanera muda menyiapkan hidangan kecil, teh jahe hangat, buah dan kue tradisional. Semua tampak biasa kecuali satu hal. Ratih telah menyelundupkan cangkir keramik khusus yang dilapisi bahan transparan di bibirnya agar setiap jejak air liur yang menyentuh permukaan bisa diserap untuk uji DNA. Bante, kata Ratih, pelan ini teh jahe dari keluarga kami di Jakarta. Resep turun-temurun. Kami sangat terhormat jika Bante berkenan meminumnya sebelum memimpin doa. Sang biku menatap cangkir itu sejenak. Biasanya ia berhati-hati terhadap pemberian tamu. Namun jumlah donasi besar ditambah orang-orang kaya dari pasangan di depannya membuat kewaspadaannya luluh. Dengan senyum anggun ia mengangkat cangkir, meniup pelan lalu meneguk satu tegukan panjang. Uap hangat menggepul sementara Ratih berusaha menyembunyikan tarikan napas lega. Doa dimulai, Bante melantungkan parita panjang, suaranya bergema menembus dinding ruang meditasi. Ratih berpura-pura kusyuk menutup mata padahal tangannya gemetar menahan debar. Arman sesekali melirik jam tangannya memberi sinyal halus melalui mikrofon mini tersembunyi. Di luar vihara tim penyidik lain siaga menunggu momen ketika cangkir itu bisa diamankan. Setelah doa selesai, Bante menutup mata sejenak lalu berkata dengan nada bijak, segala yang kalian berikan malam ini adalah benih kebaikan. Jangan resah, percayalah roda karma akan berputar. Ia menepuk tangan Arman tersenyum penuh wibawa. Tak ada yang menyangka di balik senyum itu bersembunyi sejarah kelam. Cangkir teh bekas minum Bante diletakkan samar oleh samanera di baki. Saat ia hendak membawanya keluar, salah satu penyidik penyamar lain yang berperan sebagai relawan vihara menyusup ke dapur berpura-pura menolong. Dalam gerakan terlatih, ia menukar cangkir dengan replika serupa. Cangkir asli yang kini menyimpan bekas bibir Bante segera masuk ke kotak kecil tahan udara lalu dibawa keluar lewat jalur samping menuju mobil khusus laboratorium forensik. Operasi tahap pertama berhasil. Arman dan Ratih berpamitan meninggalkan vihara dengan wajah penuh syukur. Terima kasih Bante. Semoga doa ini segera terkabul. Mobil mereka melungkur ke jalan raya meninggalkan cahaya lilin yang bergetar di ruang meditasi. Bante Arya Dharma berdiri sendirian menatap uang tunai di meja, senyum tipis menghiasi wajahnya. Di kejauhan di balik kaki mobil, Ratih menatap cangkir di kotak khusus. Jika hasil lab kokok, bisiknya pada Arman, seluruh topeng itu akan runtuh. Arman mengangguk, pandangannya lurus menembus gelap malam. Kebenaran hanya butuh satu bukti tak terbantahkan. Dan kita baru saja mendapatkannya. Kotak kecil bersegel logam tiba di laboratorium forensik Polda DI pada dini hari. Petugas berjaga menandatangani berita akara penerimaan dengan wajah tegang seolah sedang menyentuh bahan peledak. Di dalam kotak itu tersimpan satu benda sederhana, cangkir keramik putih yang baru saja digunakan Bante Arya Dharma saat ritual doa pribadi. Namun para penyidik tahu di bibir cangkir itu mungkin melekat kunci untuk membuka misteri yang terkubur selama 10 tahun. Di ruang steril berlampu putih dingin, seorang analis forensik senior bernama Dr. Prasetyo mengenakan sarung tangan lateks dan masker. Dengan gerakan hati-hati ia mengambil kapas steril menggusap lembut bagian bibir cangkir. Kita kari Dina, epitel, gumamnya kepada asisten. Kapas itu segera dimasukkan ke tabung reaksi lalu dimasukkan ke mesin ekstraksi DNA otomatis. Jarum detik jam dinding berdetak nyaring menggiringi detik-detik penuh harap. Sementara itu di ruang tunggu Komisaris Andi Wijaya berjalan bolak-balik. Pikirannya bercampur aduk antara harapan dan ketakutan.
Jika hasilnya kokok dengan DNA lama milik Budi Santoso yang tersimpan di arsip perkara Siti Aminah, maka teka-teki akan terjawab. Namun jika tidak, apa Sutrisno sekadar salah ingat, apa mereka sudah terlalu jauh mencurigai sosok yang sebenarnya? Susi tekanan itu menekan dadanya bagai batu. Beberapa jam kemudian layar komputer mulai menampilkan deretan angka hasil sequencing. Dr. Prasetyo membandingkannya dengan sampel DNA lama dari berkas perkara 2005. Garis demi garis, kromosom demi kromosom, dan kemudian hasil akhir terpampang jelas 100% kekokokan. Suasana ruang laboratorium hening sejenak, hanya terdengar dengung mesin. Dr. Prasetyo mengangkat kepala menatap Andi yang menunggu dengan mata penuh cemas. Tidak ada keraguan, katanya pelan tapi tegas. Bhante Arya Dharma dan Budi Santoso orang yang sama. Andi merasakan gelombang panas menjalar ke wajahnya. Ia menggepalkan tangan lalu menutup mata sejenak. Bayangkan korban Siti Aminah seolah mengkul di benaknya, gadis desa polos yang hidupnya direnggut begitu kejam. 10 tahun penantian panjang akhirnya tiba di titik terang. Akhirnya, desis Andi, keadilan akan segera ditegakkan. Malam itu Andi menghubungi Sutrisno. Suara berat pensiunan itu terdengar bergetar ketika mendengar kabar. Aku tahu aku tidak salah, kata Sutrisno. Luka di telinga itu, tatapan matanya aku tidak pernah lupa. Terima kasih Andi, kau sudah mengembalikan keyakinanku bahwa kebenaran tak pernah mati. Namun euforia hanya berlangsung sebentar. Besoknya tim kembali berkumpul di ruang rapat rahasia. Papan tulis kini dipenuhi diagram besar identitas equal sign terbukti. Selanjutnya strategi penangkapan. Semua sadar langkah berikut lebih berbahaya. Bhante Arya Dharma bukan hanya buronan, ia sekarang sosok publik yang dihormati, punya jaringan donatur kuat bahkan simpatisan politik. Satu kesalahan bisa memicu kerusuhan massa. Kita tidak bisa asal tangkap di depan umat, ujar Andi. Kita harus memilih waktu paling senyap, memastikan tidak ada kepanikan. Sasaran utama membongkar tempat persembunyian pribadi. Ada rumor tentang ruangan rahasia di vihara, hanya orang tertentu yang tahu. Itu harus kita pastikan. Ratna, penyidik muda yang selama ini menyelidiki keuangan vihara, mengangkat tangan. Saya menemukan aliran dana mencurigakan. Ada pembayaran untuk kontraktor kecil di Magelang yang tak jelas proyeknya. Jika ditelusuri, mereka mengerjakan renovasi di area belakang vihara tahun lalu. Kemungkinan itulah jalur menuju ruangan rahasia. Andi mengangguk puas. Baik, kita rencanakan operasi pada waktu dini hari saat vihara paling sepi. Kita libatkan pasukan Brimob untuk cadangan, tapi prioritas tetap senyap dan cepat. Kita tidak ingin umat melihat Bhante mereka diborgol, itu bisa jadi bencana. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, Bhante Arya Dharma sedang menikmati makan malam mewah di ruang pribadinya. Di meja panjang penuh lampu kristal, hidangan laut segar dan anggur impor tersaji. Di sekelilingnya duduk beberapa perempuan muda berpakaian glamor, tertawa renyah mendengarkan gurauan sang Bhante. Ia merasa aman, nyaman, bahkan kebal hukum. Dalam pikirannya jubah saffron adalah perisai sempurna. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun di luar sana roda hukum sudah bergerak. DNA yang tertinggal di kangkir telah menjadi tiket sekali jalan menuju jeruji besi. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum topeng kebajikan yang ia kenakan bertahun-tahun akhirnya runtuh. Di ruang rapat Polda, Andi menutup pertemuan malam itu dengan satu kalimat singkat. Suaranya tegas bergetar. Operasi ini bukan hanya tentang menangkap buronan. Ini tentang mengembalikan kepercayaan. Kita akan tunjukkan bahwa hukum tidak pernah tidur meskipun pelaku bersembunyi di balik dupa dan doa. Para penyidik mengangguk serempak. Malam itu mereka berpisah dengan tekad bulat. Babak baru telah dimulai, babak paling berisiko tapi juga paling menentukan. Dan jauh di lereng Merapi, vihara yang megah berdiri tenang, seakan tidak tahu bahwa temboknya sebentar lagi akan digungkang badai. Pukul 11 malam, ruang rapat khusus di lantai 3 Polda hanya diterangi lampu neon putih. Di meja oval peta kawasan vihara mendut terbentang lebar ditandai koretan spidol merah dan biru. Komisaris Andi Wijaya berdiri di depan papan menjelaskan detail rencana dengan suara mantap namun hati-hati. Target utama adalah Bhante Arya Dharma alias Budi Santoso. Kita sudah punya bukti DNA yang sah. Sekarang yang terpenting bagaimana menangkapnya tanpa menimbulkan kekacauan. Beberapa penyidik mengangguk serius. Di layar proyektor foto udara vihara muncul bangunan utama, ruang meditasi, asrama Samanera, dan area belakang yang mencurigakan. Ratna, penyidik muda yang mengurus jalur keuangan, menunjuk titik di peta. Disinilah kontraktor melakukan renovasi tahun lalu. Kemungkinan besar ada jalur masuk ke ruangan rahasia. Kita harus fokus di area ini. Andi menambahkan benar. Operasi dilakukan pukul 04.00 dini hari. Saat itu vihara paling sepi, sebagian besar penghuni masih terlelap. Kita gunakan kendaraan tanpa tanda polisi, berhenti di kaki bukit lalu naik dengan berjalan kaki. Senyap total. Seorang anggota Brimob menimpali kalau ada perlawanan. Andi menatap tegas. Netralisasi cepat.
Jangan beri kesempatan melarikan diri. Ingat target ini pernah lolos 10 tahun lalu. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Malam makin larut. Di luar jendela hujan rintik turun menambah ketegangan. Sutrisno pensiunan polisi yang pertama kali mengenali Bante hadir sebagai peninjau. Rambutnya memutih namun matanya tetap tajam. Ia memandang foto wajah Budi di layar lalu berbisik, "Aku sudah menunggu 10 tahun untuk momen ini." Andi menepuk bahu sang mentor. "Tenang Pak, kali ini kita pastikan dia tidak akan lepas lagi." Tim dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Tim Alpha penyergap utama dipimpin langsung oleh Andi. Mereka akan menembus gerbang belakang vihara menuju area rahasia. 2. Tim Bravo mengepung jalur keluar masuk memastikan tidak ada kendaraan melarikan diri. 3. Tim Charlie menyamar sebagai warga sekitar berjaga di jalan utama untuk menghalau kemungkinan simpatisan datang. Setiap anggota diberi radio komunikasi terenkripsi senjata api dengan peluru karet sebagai opsi pertama dan borgol baja. Ratna menambahkan detail lain kita sudah pantau selama sepekan. Bante selalu tidur di ruangan belakang yang terhubung dengan jalur rahasia. Dia jarang keluar setelah tengah malam. Itu momen kita. Andi mengangguk. Ingat jangan sampai umat tahu lebih dulu. Kalau mereka melihat bisa Riko, kita akan bertindak cepat lalu diam-diam membawa target ke mobil. Baru setelah itu rilis resmi. Pada saat yang sama di lereng Merapi Vihara masih menyala terang. Di ruang pribadi yang lebih mirip villa mewah Bante Arya Dharma sedang bersantai. Di meja botol anggur impor terbuka asap rokok menebal. 3 perempuan muda menemani tertawarannya. Bante menyandarkan punggung matanya setengah terpejam. "Uang datang umat tunduk dan semua perkaya, aku orang suci," pikirnya puas. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana roda hukum telah bergerak senyap menutup perlahan-lahan lingkaran jeratnya. Pukul 02.00 dini hari markas Polda menjadi lautan persiapan. Rompi anti peluru dikenakan senjata dicek ulang radio komunikasi diuji. Mobil van hitam berderet di halaman. Para anggota tim menarik napas panjang sadar misi ini bukan sekadar operasi biasa, ini bisa mengubah opini publik, bisa menjadi skandal nasional. Andi berdiri di depan memberi penggarahan terakhir. Kita tidak hanya menangkap seorang kriminal. Kita akan membongkar penipuan besar yang merusak kepercayaan masyarakat. Fokus jangan lengah. Begitu target di tangan kita segera evakuasi. Semua menjawab serempak siap komandan. Menjelang pukul 03.00 konvoi kendaraan tanpa sirene bergerak senyap menuju arah Borobudur. Lampu jalan lenggang hanya sesekali disalip truk pengangkut sayur dari Temanggung. Sutrisno ikut duduk di kursi belakang mobil komando menatap ke luar jendela dengan mata berkakak-kakak. 10 tahun akhirnya hari itu datang, bisiknya. Andi melirik sekilas lalu menatap ke depan. Dalam hatinya ia berjanji misi ini tidak akan gagal. Bukan hanya demi Sutrisno, bukan hanya demi keluarga korban, tapi juga demi masyarakat yang telah ditipu oleh sosok berjubah susi itu. Ketika jarum jam hampir menyentuh pukul 04.00 mobil berhenti di kaki bukit. Semua anggota turun mengenakan sarung tangan hitam bergerak cepat tapi sunyi. Lampu dimatikan, hanya senter kecil dipakai sebentar-sebentar. Jalan setapak menuju vihara licin oleh embun tapi tak ada yang berhenti. Andi memberi isyarat dengan tangan. Tim Alpha merapat membentuk formasi. Dari kejauhan lampu vihara tampak remang seperti benteng raksasa yang menanti badai. Sekarang, bisik Andi di radio. Puluhan bayangan hitam bergerak serempak menembus kegelapan dini hari. Operasi penangkapan Bante Arya Dharma atau Budi Santoso resmi dimulai. Embun pagi masih pekat di lereng Gunung Merapi. Pukul 04.00 tepat udara dingin menusuk tulang membuat napas para penyidik berubah menjadi asap tipis. Tim Alpha yang dipimpin langsung oleh Komisaris Andi Wijaya merayap di jalur setapak menuju belakang vihara Mendut. Sepi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani langkah-langkah mereka. Andi memberi kode tangan. 2 anggota maju lebih dulu menonaktifkan kamera kecil di sudut pagar dengan alat jammer portable. Pintu besi belakang terlihat terkunci rapat, namun dengan kunci khusus salah satu anggota teknis berhasil membukanya tanpa suara. Clear, bisiknya. Tim pun masuk satu persatu. Di halaman belakang bangunan vihara tampak tenang. Aroma dupa samar tercium bercampur bau tanah basah. Mereka bergerak cepat menuju kompleks tersendiri di pojok dindingnya lebih tinggi dari bangunan lain. Inilah tempat yang dicurigai sebagai ruang rahasia. Andi menggangkat tangan memberi isyarat berhenti. Telinganya menangkap suara samar dari dalam tawa perempuan dan denting gelas. Hatinya menggeras. Benar dugaan Sutrisno di balik jubah itu ada kehidupan gelap. Tim siap posisi, perintahnya lirih melalui radio. Hitung mundur 3-2-1. Dengan palu besi khusus pintu kayu jati berat itu dihantam. Bunyi gedebuk memeka kesunyian. Tim Alpha menyerbu masuk. Pemandangan yang mereka lihat membuat semua terdiam sesaat. Bukan ruangan meditasi atau altar suci, melainkan ruang mewah mirip villa modern. Lantai marmer, televisi, layar datar besar, botol anggur impor, meja makan penuh sisa hidangan mahal.
Tirai sutra bergoyang tertiup angin malam. Di tengah ruangan di ranjang besar Bante Arya Dharma terbangun dengan wajah panik. Tubuhnya hanya terbalut kain tipis, di kiri kanannya dua perempuan muda berteriak kaget. Apa ini, teriaknya parau. Andi melangkah maju, senjata terangkat. Budi Santoso, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan Siti Aminah tahun 2005 serta penggelapan dana wihara. Jangan bergerak. Sekejap wajah Bante berubah pucat. Nama lamanya yang ia kubur selama 1 dekade tiba-tiba diukapkan lantang di tengah ruangan. Ia meraih patung perunggu kecil di meja samping mencoba menggayungkannya. Namun 3 anggota Brimob segera melumpuhkannya, menjatuhkannya ke lantai marmer. Lepaskan aku, kalian tidak tahu siapa aku, teriaknya berusaha melepaskan diri. Tapi borgol baja sudah mengunci kedua pergelangan tangannya. Wajahnya yang dulu dihormati sebagai pemuka agama kini berubah garang, dipenuhi amarah dan ketakutan. Salah satu perempuan muda menangis terseduh memeluk selimut. Polisi wanita segera menenangkan dan mengamankan mereka. Ratna penyidik muda mengambil foto ruangan sebagai barang bukti. Setiap detail di foto, botol anggur mahal, koper berisi uang tunai, bahkan lembar-lembar catatan transfer bank. Semua menguatkan dugaan tentang gaya hidup tersembunyi sang Bante. Di luar, tim Bravo sudah mengepung area memastikan tidak ada penghuni lain yang panik. Suara gaduh mulai terdengar dari beberapa samanera yang terbangun, namun tim Charlie yang menyamar sebagai warga segera menenangkan, ada latihan keamanan, jangan khawatir. Berkat koordinasi yang rapi, keributan besar berhasil dihindari. Andi menunduk menatap wajah Budi Santoso yang tergeletak di lantai, napasnya terengah. 10 tahun kau sembunyi di balik jubah saffron. Hari ini semua topengmu runtuh. Bante menatap balik dengan mata merah menyala. Kalian tidak mengerti, semua ini bagian dari takdirku, suaranya parau nyaris histeris. Takdir tidak akan menyelamatkanmu dari hukum, jawab Andi dingin. Target berhasil diamankan. Tim segera membawa Budi Santoso keluar melalui pintu belakang, borgol berkilat di tangan. Ia berusaha menunduk tapi wajahnya tetap terlihat jelas di bawah sorot lampu senter. Para anggota tim bergerak cepat menuju kendaraan di kaki bukit. Sutrisno yang ikut dalam tim cadangan berdiri menunggu di dekat mobil komando. Begitu melihat pria itu digiring, tubuhnya bergetar hebat. Itu dia, bisiknya. Itu benar-benar dia. Mata mereka bertemu sesaat. Sutrisno merasakan campuran lega, marah dan sedih. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Marah karena butuh 10 tahun untuk membawa lelaki ini kembali. Dan sedih karena banyak orang telah tertipu oleh topeng seorang biku palsu. Andi memberi aba-aba. Masukkan ke mobil, jangan buang waktu. Budi Santoso diseret ke kursi belakang van hitam. Pintu ditutup keras. Mesin menyala, konvoi perlahan meninggalkan lereng, menembus kabut pagi yang mulai turun. Di dalam mobil hening panjang tercipta. Borgol di tangan Budi berderak, ia berusaha melawan lalu akhirnya terdiam. Andi menatapnya melalui kaca spion. Permainanmu selesai. Budi menoleh, bibirnya melengkung dalam senyum sinis. Selesai untukmu atau untukku, komisaris? Ingat, banyak orang masih menganggapku susi. Kau akan lihat mereka tidak akan percaya begitu saja. Andi menahan emosi lalu menjawab, mantap, kebenaran tidak butuh persetujuan. Cukup satu bukti, dan kami punya semuanya. Mobil terus melaju menuju markas. Di luar, matahari pertama mulai terbit di balik puncak Merapi. Cahaya kemasan menyorot vihara yang perlahan tenggelam dalam kabut seperti simbol sebuah rahasia besar yang baru saja terbongkar. Ruang interogasi Polda Diayai pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon menyala tajam memantulkan bayangan ke dinding putih pukat. Di tengah ruangan sebuah meja baja dipasang kursi berhadapan. Borgol Bara menahan pergelangan tangan Budi Santoso yang masih mengenakan sisa jubah saffron kusut dari penangkapannya dini hari tadi. Komisaris Andi Wijaya masuk dengan map tebal di tangan. Ia menutup pintu perlahan, duduk di hadapan buronan yang selama 10 tahun menyamar sebagai Bante Arya Dharma. Di balik kaca satu arah, beberapa penyidik lain dan Pak Sutrisno mengamati dengan wajah tegang. Andi membuka percakapan dengan suara tenang namun menusuk. Budi Santoso, atau kau lebih suka aku memanggilmu Bante Arya Dharma? Budi tersenyum miring, matanya merah karena kurang tidur. Nama hanyalah nama, komisaris. 10 tahun terakhir semua orang memanggilku Bante. Bukankah itu berarti aku benar-benar Bante? Andi tidak terpancing. Ia membuka map, menaruh sebuah foto lama di atas meja, gambar wajah Budi dari daftar buronan 2005. Lihat ini, dan lihat dirimu sekarang. Bekas luka di telinga kananmu tidak pernah bohong. Budi melirik sekilas lalu menyandarkan punggung. Itu masa lalu, orang berubah. Andi menggetuk meja dengan jarinya. Masa lalu mungkin berubah, tapi DNA tidak. Hasil laboratorium forensik membuktikan sampel dari kangkir yang kau pakai malam itu kokok 100% dengan DNA pelaku pembunuhan Siti Aminah. Kau tidak bisa menyangkal. Wajah Budi menegang sepersekian detik sebelum kembali memasang senyum sinis. Kalian percaya pada angka, pada mesin? Bukankah hidup lebih kompleks daripada sekadar hasil uji laboratorium? Andi mendekat, tatapannya menusuk. Jangan koba-koba bersembunyi di balik kata-kata filsafat. Kami punya bukti finansial juga.
Rekening-rekening atas nama orang lain transfer miliaran rupiah kontrak jual tanah vihara. Semua sudah kami sita. Ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen transfer menebarnya di meja. Budi menatap kertas itu lalu terkekeh lirih. Dan apa salahnya umat memberi? Aku hanya mengelola. Bukankah begitu yang dilakukan semua pemimpin rohani? Mereka butuh aku, mereka percaya padaku. Andi menahan diri untuk tidak meledak. Ia tahu strategi terbaik adalah menggiring perlahan. Jadi kau mengaku menerima uang umat untuk kepentingan pribadi. Budi menggeleng perlahan. Aku tidak mengaku apapun. Aku hanya bilang semua ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Di balik kakak satu arah Sutrisno menggepalkan tangan. Matanya berkaca. Kakak melihat pria itu duduk dengan arogan seolah masih punya kuasa. Itu dia Andi. Itu tatapan yang sama seperti 10 tahun lalu. Ratna penyidik muda berbisik. Pak Sutrisno tenang. Biarkan komandan yang mengatur ritmenya. Andi membuka halaman terakhir map menaruh foto hitam putih jenazah Siti Aminah di meja. Luka-luka di tubuh gadis itu terlihat jelas. Suasana ruangan mendadak hening. Lihat ini Budi, suara Andi merendah tapi tegas. Seorang gadis muda yang hidupnya kau hancurkan. Dia tidak pernah mendapat kesempatan hidup 10 tahun terakhir. Tapi kau bersembunyi di balik dupa dan pura-pura jadi orang suci. Senyum di wajah Budi memudar. Matanya beralih cepat dari foto ke wajah Andi. Untuk pertama kalinya nada suaranya bergetar. Kau pikir aku ingin itu terjadi? Aku hanya panik malam itu. Dia berteriak akan melaporkan aku. Aku takut di penjara. Aku kata-katanya terputus. Budi menggertakkan gigi lalu kembali mencoba menegakkan wibawa. Semua orang punya sisi gelap. Kalian juga. Bedanya aku cukup cerdas untuk bertahan hidup. Andi menutup map dengan keras. Tidak ada lagi yang bisa kau sembunyikan. Pengakuanmu barusan sudah cukup. Kau akan diadili bukan hanya karena membunuh tapi juga karena menipu ribuan umat mencuri kepercayaan mereka. Topengmu sudah hancur Budi. Pukul 09.00 interogasi pertama selesai. Budi digiring kembali ke sel tahanan, wajahnya kali ini lebih muram. Para penyidik keluar dari ruang observasi. Sutrisno menahan Andi di lorong. Terima kasih, ukapnya pelan. 10 tahun aku dihantui wajah itu. Sekarang aku bisa bernapas sedikit lega. Andi mengangguk. Belum selesai Pak. Kita masih harus bongkar seluruh jaringan keuangan dan kehidupan gelapnya. Ini baru permulaan. Di sel Budi duduk di sudut ranjang besi. Ia menatap borgol yang kini menjadi teman barunya. Di kepalanya bergema suara parita yang dulu ia lantungkan di hadapan umat. Ironi pedik kata-kata tentang welas asih dan karma kini kembali padanya, namun bukan sebagai pelindung melainkan sebagai hukuman. Dan di luar gedung matahari siang bersinar terik seolah menyaksikan bahwa tidak ada dusta yang bisa selamanya bersembunyi di balik jubah safron. Ruang rapat Polda sore itu dipenuhi tumpukan berkas baru. Di meja panjang beberapa foto dan dokumen keuangan ditata rapi. Komisaris Andi Wijaya berdiri di ujung meja, wajahnya serius. Setelah interogasi pertama, tim penyidik menggali lebih dalam kehidupan ganda Budi Santoso dan hasilnya semakin mengejutkan. Ratna, penyidik muda yang mengurusi data finansial, menjelaskan kami menemukan setidaknya 5 rekening berbeda, semuanya atas nama perempuan muda yang tidak punya hubungan resmi dengan vihara. Dari kelima rekening itu total uang masuk mencapai lebih dari 50 miliar rupiah selama 10 tahun terakhir. Beberapa anggota tim terperangga mendengarnya. Sutrisno yang hadir sebagai peninjau menghela napas panjang. Itu uang umat, uang orang-orang sederhana yang percaya penuh pada topengnya. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya aliran dana. Tim lapangan berhasil mengamankan 3 perempuan yang selama ini tinggal diam-diam di rumah kecil dekat vihara. Mereka tampak kebingungan, mata merah karena menangis, tubuh gemetar. Polisi wanita mendampingi mereka masuk ruang pemeriksaan khusus. Perempuan pertama bernama Lestari, 24 tahun, asal Semarang. Suaranya lirik ketika mulai bersaksi. Saya dulu bekerja di toko kecil. Hidup sulit. Bante mendekati saya, bilang akan membantu biaya keluarga. Dia memberi uang pekerjaan ringan di vihara. Lama-lama saya tidak bisa menolak permintaannya. Dia bilang itu bagian dari latihan kesetiaan. Air matanya jatuh. Saya merasa tertipu tapi takut bicara. Dia terlalu berpengaruh. Perempuan kedua Maya, 21 tahun, bahkan lebih muda. Ia menunduk tangan meremas ujung kerudung. Saya hanya ingin kuliah. Dia janji akan biayai. Tapi syaratnya saya harus tinggal dekat vihara, selalu tersedia kalau dipanggil. Saya tidak berani menolak karena semua orang hormat padanya. Siapa yang mau percaya saya? Kesaksian terakhir datang dari Rani, 26 tahun, yang paling berani menatap penyidik. Dia manipulatif. Di depan umat dia ceramah soal kesucian. Tapi di balik pintu dia memaksa kami minum anggur, menemaninya malam-malam. Kami seperti budak. Kalau menolak dia ancam akan usir, hentikan semua bantuan. Ruang pemeriksaan hening. Kata-kata mereka menelanjangi kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik dupa dan doa. Andi mencatat setiap detail. Ratna menunduk, matanya berkaka-kaka. Terima kasih, kata Andi akhirnya, suaranya berat tapi tulus.
Kalian berani bicara. Kesaksian ini akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Kami akan lindungi kalian. Di balik kakak ruang observasi, Sutrisno menggepalkan tangan. Aku benar-benar tidak salah. Lelaki itu bukan hanya pembunuh tapi juga penipu pemangsa. Andi mengangguk, benar Pak. Sekarang kita punya 2 lapis bukti ilmiah dari DNA dan kesaksian langsung para korban. Tidak ada cara baginya untuk berkelit. Malam harinya Andi kembali masuk ke ruang interogasi membawa transkrip kesaksian 3 perempuan itu. Budi duduk di kursi dengan ekspresi muram tetapi masih mencoba menjaga sikap arogan. Andi meletakkan berkas di meja. Ini kesaksian Lestari, Maya dan Rani. Mereka semua menceritakan hal yang sama, kau memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk memperbudak mereka. Budi tertawa getir. Kau benar-benar percaya pada cerita perempuan-perempuan itu? Mereka hanya cari sensasi. Mereka butuh uang dan aku memberikannya. Tidak ada yang dipaksa. Andi menatap tajam. Tidak ada yang dipaksa angkamanmu agar mereka diam. Janji-janji palsu beasiswa dan pekerjaan itu bukan bantuan Budi. Itu perbudakan. Budi menunduk sebentar lalu mendonggak lagi dengan tatapan menantang. Kau bisa sebut apapun. Tapi ingat komisaris, ada ratusan umat yang akan tetap membelaku. Mereka percaya aku suci. Mereka akan menolak kenyataan. Andi mengkondongkan tubuh, suaranya rendah tapi menggujam. Kebenaran tidak butuh mayoritas. Cukup 1 bukti, 1 kesaksian jujur untuk meruntuhkan gunung kebohonganmu. Dan kami sudah punya banyak. Budi terdiam, jemarinya yang terborgol menggetuk meja pelan seolah mencari celah terakhir untuk bertahan. Tapi tatapan matanya kini tidak lagi setegas sebelumnya. Ada keretakan di sana, ketakutan yang mulai menyelinap. Pukul 22.00 interogasi ditutup. Andi melangkah keluar menatap tim yang menunggu di lorong. Kesaksian sudah lengkap. Besok kita akan bawa semua ini ke jaksa. Kasus ini akan segera naik ke pengadilan. Sutrisno menarik napas dalam. Akhirnya keadilan semakin dekat. Di luar hujan tipis turun di kota Yogyakarta. Tetesannya menumbuk genting markas polisi seolah menjadi saksi bisu. Malam itu meski masih panjang jalan menuju vonis akhir, kebenaran sudah tak mungkin lagi ditutupi. Kabar penangkapan Bante Arya Dharma menyebar secepat kilat. Media lokal hingga nasional menurunkan berita utama dengan judul menkolok pemuka agama ternama diduga buronan kasus pembunuhan 2005. Foto wajah Budi Santoso yang diborgol masih setengah mengenakan jubah saffron menghiasi halaman depan surat kabar dan layar televisi. Di media sosial tagar #topeng Bante menjadi trending. Ada yang marah merasa dikhianati, ada yang menolak perkaya menyebut polisi fitnah, ada pula yang menuntut investigasi lebih luas takut kasus ini hanya puncak gunung es. Di Yogyakarta umat wihara mendut berkumpul di halaman depan, sebagian menangis, sebagian berteriak menuntut penjelasan. Kami tidak percaya Bante bersalah, seru seorang umat tua. Namun di sisi lain beberapa orang justru meluapkan kemarahan. Uang kami kemana? 10 tahun kami tertipu. Bentrokan kecil sempat terjadi tapi polisi segera menenangkan massa. Di markas Polda, Andi duduk di ruang konferensi pers. Kamera wartawan berderet kilatan lampu menyilaukan. Ia membuka dengan suara mantap. Kami telah mengamankan seorang pria bernama Asli Budi Santoso yang selama ini menyamar sebagai Bante Arya Dharma. Berdasarkan bukti DNA dan investigasi keuangan yang bersangkutan diduga keras terlibat pembunuhan Siti Aminah tahun 2005 serta penggelapan dana umat. Saat ini kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Seorang wartawan menggakungkan tangan. Komisaris, apa benar ada perempuan muda yang menjadi korban eksploitasi? Andi menatap serius. Kami sudah memeriksa sejumlah saksi. Kesaksian mereka sedang diproses sebagai bukti tambahan. Detailnya tidak bisa kami buka sekarang demi keamanan saksi. Sutrisno yang duduk di baris belakang menghela napas lega. Baginya pernyataan resmi itu adalah pengakuan negara bahwa firasatnya benar. Ia menutup mata sebentar mengingat wajah Siti Aminah. Anak itu akhirnya mendapat keadilan. Sementara itu di dalam sel tahanan Budi Santoso resah. Ia mondar-mandir memikirkan setiap langkah hukum yang mungkin menyelamatkannya. Penggakarannya seorang pria gemuk berjas abu-abu datang memberi saran. Kita bisa mainkan isu agama, katanya berbisik. Katakan polisi menggada-ada. Tekan publik untuk percaya kau korban fitnah. Budi mendengus, aku masih punya pengikut. Mereka tidak akan rela aku di penjara. Tapi kalau bukti DNA itu muncul di pengadilan, bagaimana penggakara menggeleng? Kita bisa minta ahli tandingan, pertanyakan prosedur, selama ada kela kita lawan. Namun jauh di lubuk hatinya Budi tahu bukti itu terlalu kuat. Ia hanya bisa berharap pada keraguan publik. Di sisi lain tim penyidik semakin sibuk. Ratna melaporkan bahwa banyak media asing mulai meliput. Kasus ini jadi sorotan internasional. Mereka menyebutnya skandal keagamaan terbesar dekade ini. Andi menggusap pelipis. Itu berarti tekanan makin besar. Kita harus jaga setiap prosedur. Jangan ada kesalahan teknis yang bisa dijadikan celah oleh penggakara.
Sutrisno menambahkan yang terpenting jangan sampai saksi-saksi kita diintimidasi. Perempuan-perempuan itu harus dilindungi. Mereka kunci. Andi mengangguk. Ia langsung menandatangani surat pengajuan perlindungan saksi. Polisi wanita ditugaskan menjaga Lestari, Maya dan Rani di lokasi aman. Seminggu kemudian, Kejaksaan resmi mengumumkan jadwal persidangan. Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta diprediksi akan dipenuhi media dan masyarakat. Spanduk mulai muncul di jalan, ada yang bertuliskan hukum seadil-adilnya, ada pula yang masih membela sang bante. Malam sebelum sidang, Andi duduk sendirian di kantornya. Berkas setebal hampir 1000 halaman tergeletak di mejanya. Bukti dana kesaksian saksi, aliran dana, foto-foto ruangan mewah di vihara, semuanya sudah lengkap. Namun ia tahu ruang sidang bukan hanya soal bukti, ini juga soal opini publik dan kekuatan politik. Sutrisno masuk pelan membawa 2 cangkir kopi. Masih bekerja, tanyanya. Andi tersenyum tipis. Ya, aku tidak ingin ada kela. Sidang ini bukan hanya untuk menghukum Budi tapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sutrisno duduk di sampingnya. Kau tahu Andi, aku bangga. Dulu aku gagal menangkapnya, tapi kau membawa kasus ini sampai di sini. Aku yakin besok kebenaran akan menang. Andi menatap gurunya itu dengan hormat. Terima kasih Pak, tanpa intuisi Bapak mungkin kami tidak pernah membuka kembali kasus ini. Di sel tahanan malam itu Budi tidak bisa tidur. Ia mendengar teriakan massa dari luar pagar Polda. Ada yang menghina, ada yang masih membela. Ia tersenyum miring. Mereka masih membutuhkanku. Selama ada yang percaya aku belum kalah sepenuhnya. Namun saat ia menutup mata, wajah Siti Aminah muncul, wajah pucat, tatapan kosong. Budi menggetarkan gigi mencoba mengusir bayangan itu. Tapi semakin ia melawan, semakin jelas wajah itu menghantui. Fajar menjelang. Yogyakarta bersiap menyaksikan persidangan terbesar dalam sejarah kota itu. Jalan menuju pengadilan sudah dijaga ketat. Media menyiapkan kamera. Umat berbaris dengan spanduk, sebagian menuntut hukuman mati, sebagian berdoa agar sang bante dibebaskan. Di tengah hiruk pikuk itu satu hal pasti, hari ini topeng terakhir Budi Santoso akan diuji di hadapan hukum. Pagi itu halaman Pengadilan Negeri Yogyakarta penuh sesak. Polisi berjaga berlapis, barikade dipasang untuk mengendalikan massa yang berteriak-teriak. Spanduk terbentang hukum mati sang penipu di satu sisi, sementara di sisi lain beberapa orang masih mengangkat poster bertuliskan Bante Arya Dharma tidak bersalah. Media nasional dan internasional memadati lokasi, kamera televisi dan mikrofon diarahkan ke setiap sudut. Di dalam gedung pengadilan suasana lebih tegang. Ruang sidang besar dipenuhi jurnalis, aktivis HAM dan umat yang penasaran. Hakim ketua, seorang pria parubaya bernama Hakim Suryanto, menggetuk palu 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Budi Santoso alias Bante Arya Dharma resmi dibuka. Pintu samping terbuka. 2 polisi menggiring Budi masuk dengan borgol di tangan. Ia masih mencoba menjaga wibawa, menunduk perlahan seolah berdoa. Beberapa pendukungnya meneteskan air mata. Tapi bagi banyak orang bayangan foto dirinya ditangkap di vihara sudah terlalu melekat. Jaksa penuntut umum Ibu Fitri Handayani berdiri dengan map tebal di tangan. Ia membacakan dakwaan terdakwa Budi Santoso didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Siti Aminah pada tahun 2005 sesuai pasal 340 KUHP serta tindak pidana penggelapan dan pencucian uang sesuai pasal 372 dan 3 UU tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Bisik-bisik memenuhi ruang sidang. Budi menatap kosong, ke depan bibirnya meringis samar. Sesi pertama menghadirkan bukti forensik. Dr. Prasetyo Ali DNA dari Laboratorium Forensik maju ke kursi saksi. Ia menjelaskan dengan tenang, sampel DNA yang kami ambil dari cangkir yang digunakan terdakwa pada ritual doa pribadi menunjukkan kekokohan 100% dengan sampel DNA lama yang diambil dari TKP pembunuhan Siti Aminah tahun 2005. Tidak ada kemungkinan kesalahan, ilmu genetika tidak bisa dibohongi. Pengacara Budi mencoba menyela. Yang mulia, kami mempertanyakan prosedur pengambilan sampel. Ada kemungkinan kontaminasi. Namun Dr. Prasetyo menjawab tegas, protokol kami ketat sesuai standar internasional. Semua disegel dan diawasi. Tidak ada ruang untuk manipulasi. Hakim mencatat lalu meminta jaksa melanjutkan. Sesi berikutnya, 3 perempuan korban eksploitasi dihadirkan sebagai saksi dengan identitas dilindungi. Mereka duduk di balik tirai khusus agar wajahnya tidak terekspos ke publik. Suara mereka terdengar bergetar melalui mikrofon. Lestari bersaksi lebih dulu. Saya dijanjikan bantuan. Tapi akhirnya saya dipaksa melayani terdakwa. Saya takut karena semua orang hormat padanya. Maya menyusul, air matanya jatuh. Saya hanya ingin sekolah. Tapi hidup saya berubah jadi penjara. Terdakwa mengancam akan menghancurkan saya jika saya menolak. Terakhir Rani bersuara dengan nada tegas.
Saya melihat sendiri bagaimana uang donasi digunakan untuk membeli minuman keras, pakaian mahal dan membiayai gaya hidupnya. Semua kebohongan dibungkus dengan jubah suci. Suasana ruang sidang mendadak hening. Beberapa orang menutup mulut terkejut. Sejumlah umat yang tadinya membela Budi mulai saling berpandangan ragu. Jaksa kemudian menampilkan bukti visual foto-foto ruang rahasia di vihara. Layar besar menampilkan gambar botol anggur impor, koper berisi uang tunai dan ranjang mewah. Semua diproyeksikan jelas. Ruang sidang bergemuruh. Hakim menggetuk palu. Tenang, tenang. Budi akhirnya bicara, suaranya keras. Semua ini fitnah, kalian tidak tahu aku melakukan semua itu untuk menguji kesetiaan, untuk menjaga umat dari kemunafikan yang lebih besar. Sorakan dan teriakan muncul dari bangku pengunjung. Pembohong, turunkan topengmu. Polisi penggamanan dalam ruangan segera menenangkan. Hakim menatap tajam ke arah terdakwa. Terdakwa diminta menjaga sikap. Anda diberi kesempatan membela diri nanti. Di luar ruang sidang, wartawan berkerumun mewawancarai Sutrisno, saksi kunci yang dulu mengenali Budi. Dengan suara berat ia berkata, 10 tahun aku menunggu hari ini. Aku ingin semua orang tahu kebenaran, mungkin lama tapi tak pernah hilang. Kutipan itu segera menyebar di media sosial menjadi kalimat simbol perlawanan terhadap kebohongan. Sidang hari pertama ditutup menjelang sore. Hakim menggetuk palu. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi tambahan dan mendengarkan pembelaian terdakwa. Budi digiring kembali ke tahanan. Kali ini langkahnya tidak lagi tegak. Wajahnya terlihat muram, keringat menetes di pelipis. Ia tahu meski masih ada ruang untuk berkelit, bukti yang menumpuk perlahan menutup semua jalan keluar. Di luar gedung, matahari kondong ke barat, sinarnya kemasan membela barisan massa yang masih bertahan. Sorak-sorai bergema, bukan lagi sebagai dukungan melainkan sebagai tuntutan. Tuntutan akan keadilan. Sidang kedua digelar seminggu setelah hari pertama. Antusiasme publik tidak surut, bahkan jumlah massa di luar pengadilan bertambah. Polisi harus menambah barikade besi dan menurunkan pasukan brimob untuk mencegah kericuhan. Spanduk besar terbentang, jangan biarkan penipu berselimut agama lolos. Di ruang sidang suasana lebih tegang. Hakim Suryanto membuka persidangan dengan menggetuk palu 3 kali. Hari ini kita mendengar pembelaan dari pihak terdakwa serta saksi tambahan dari jaksa. Budi Santoso duduk di kursi terdakwa dengan wajah kaku. Kali ini ia mengenakan kemeja putih polos tanpa jubah saffron. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, kantung mata hitam jelas terlihat. Namun ketika penggakarannya berdiri, ia mencoba memasang ekspresi yakin. Penggakar berjas abu-abu itu memulai. Yang mulia, kami menolak hasil uji DNA sebagai bukti mutlak. Proses pengambilan sampel dari kaki terdakwa rawan manipulasi. Kami juga menekankan bahwa saksi-saksi perempuan memiliki kepentingan pribadi, yaitu uang dan perhatian media. Kesaksian mereka tidak bisa dianggap objektif. Bisikan memenuhi ruangan. Jaksa Fitri langsung berdiri, suara tegas. Yang mulia, argumen ini sudah dijawab ahli forensik pekan lalu. Prosedur pengambilan DNA sesuai standar internasional, tidak ada celah kontaminasi. Adapun saksi perempuan, kesaksian mereka konsisten dan saling menguatkan. Mereka korban, bukan pencari sensasi. Hakim mengangguk lalu meminta sidang dilanjutkan. Saksi tambahan dipanggil. Seorang pria paruh baya, mantan kontraktor bangunan, maju ke kursi saksi. Namanya Heri Santosa. Dengan suara bergetar ia bersaksi, saya pernah diminta merenovasi area belakang vihara. Pantai sendiri yang memberi instruksi bangun ruang bawah tanah dengan dinding kedap suara. Saya diberi amplop tebal, setelah selesai diminta tutup mulut. Jaksa menunjukkan bukti tanda terima pembayaran dan salinan kontrak palsu yang mengatasnamakan proyek perpustakaan. Heri mengangguk. Ya, itu ditandatangani saya. Tapi semua instruksi datang langsung dari Bante. Wajah Budi menegang. Ia berbisik pada penggakarannya, tapi mikrofon sudah menangkap kegelisahannya. Saksi berikutnya adalah seorang mantan samanera muda yoga yang dulu tinggal di vihara. Ia kini berusia 25 tahun, sudah meninggalkan kehidupan monastik. Dengan suara serak ia menceritakan, saya sering diminta mengantar mobil ke rumah kecil dekat vihara. Kadang malam hari, kadang subuh. Saya tidak berani bertanya. Tapi saya melihat perempuan muda keluar masuk. Saat itu saya pikir Bante hanya membantu mereka. Kini saya sadar saya hanya pion yang diperalat. Ruang sidang bergemuruh lagi. Beberapa umat yang tadinya ragu mulai menunduk wajah kecewa. Hakim meminta terdakwa menanggapi. Budi akhirnya berdiri, tangannya bergetar tapi suaranya dipaksakan keras. Semua ini kebohongan. Aku membantu banyak orang, memberikan tempat tinggal, pendidikan. Mereka menafsirkannya salah, aku diperlakukan tidak adil. Namun kalimatnya dipotong oleh Jaksa Fitri yang mengangkat sebuah foto besar koper penuh uang tunai yang ditemukan di ruangan rahasia. Apakah ini juga bantuan terdakwa? Uang miliaran rupiah hasil sumbangan umat disimpan tanpa laporan resmi.
Jelaskan Budi terdiam, wajahnya memerah. Tangannya menggepal di atas meja. Untuk pertama kalinya tatapan matanya kehilangan sorot arogan. Di balik kursi pengunjung, Sutrisno menyaksikan momen itu dengan napas tertahan. Ia berbisik kepada Andi yang duduk di sampingnya, lihat Andi. Pertahanannya mulai runtuh. Andi mengangguk. Tunggu saja sebentar lagi, dia tak punya pilihan selain mengakui. Hakim memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan untuk agenda mendengarkan saksi ahli ekonomi dan pembelaan akhir terdakwa. Namun sebelum palu diketuk, Budi tiba-tiba bersuara lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti gumaman. Kalian tidak akan pernah mengerti, semua ini bagian dari jalanku. Aku hanya mengikuti takdir. Hakim menatapnya tajam. Takdir tidak ada kaitannya dengan hukum pidana. Sidang ditutup, palu diketuk, ruang sidang gegap gempita, sebagian bertepuk tangan lega, sebagian masih meneriakkan ketidakpercayaan. Budi digiring kembali ke sel. Kamera media merekam langkahnya yang kini gontai. Di wajahnya senyum sinis yang dulu selalu mengkul kini lenyap diganti bayangan ketakutan. Di luar pengadilan, hujan tipis turun membasahi barikade dan masa yang masih bertahan. Sutrisno berdiri di tangga pengadilan menatap langit yang kelabu. Akhirnya topeng itu retak. Tidak lama lagi kebenaran akan benar-benar menang. Andi menatap lurus ke depan. Masih ada satu babak lagi, Pak. Kita pastikan vonis akhir menjatuhkan keadilan yang seharusnya. Dan di balik jeruji, Budi Santoso duduk di ranjang besi, kedua tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa sendirian. Hari persidangan kembali tiba. Kali ini suasana di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih sesak daripada sebelumnya. Media dari Jakarta hingga Singapura hadir menyiarkan langsung jalannya sidang. Barikade polisi dipasang lebih panjang karena masa kian banyak. Spanduk-spanduk baru bermunculan, keadilan untuk Amina, jangan biarkan uang umat dicuri lagi. Di ruang sidang udara tegang. Hakim Suryanto membuka jalannya persidangan dengan palu kayu. Hari ini kita mendengarkan keterangan saksi ahli ekonomi, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa. Saksi ahli pertama Prof. Wirawan, seorang pakar akuntansi forensik, maju ke mimbar. Dengan suara tenang ia memaparkan temuannya berdasarkan analisis terdapat aliran dana lebih dari 50 miliar rupiah dari rekening resmi wihara menuju rekening pribadi yang tidak terkait. Skema ini menggunakan rekening boneka lalu uang dicairkan secara tunai. Semua pola ini identik dengan tindak pencucian uang. Bukti dokumen perbankan sudah lengkap. Jaksa Fitri menyerahkan berkas pendukung ke majelis hakim. Dengan bukti ini jelas bahwa terdakwa bukan hanya melakukan penggelapan tetapi juga tindak pidana pencucian uang sistematis. Pengacara Budi Menkoba membantah, Yang Mulia wihara sering menerima sumbangan pribadi. Tidak semua harus tercatat resmi, itu kebiasaan. Prof. Wirawan menatap tajam, sumbangan pribadi tidak pernah berarti dana miliaran rupiah berpindah ke rekening nama fiktif. Ini bukan kebiasaan, ini kejahatan. Ruangan bergemuruh. Hakim menggetuk palu menenangkan. Setelah saksi ahli selesai, giliran jaksa membacakan tuntutan. Jaksa Fitri berdiri, suaranya lantang namun penuh wibawa. Yang Mulia terdakwa Budi Santoso alias Bhante Arya Dharma terbukti melakukan 1. Pembunuhan berencana terhadap Siti Aminah tahun 2005. 2. Penipuan dan penggelapan dana umat. 3. Tindak pidana pencucian uang. 4. Eksploitasi seksual dengan penyalahgunaan posisi keagamaan. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan korban jiwa tetapi juga meruntuhkan kepercayaan ribuan umat, menkoreng nama baik agama dan menimbulkan trauma bagi para korban yang selamat. Tidak ada alasan pemaaf, jaksa menatap hakim dengan tegas. Kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP dan pasal terkait lainnya. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang bersorak setuju, sebagian menarik napas kaget. Sutrisno yang duduk di bangku saksi menunduk meneteskan air mata lega. Akhirnya bisiknya. Giliran terdakwa memberikan pembelaan pribadi. Budi berdiri perlahan, wajahnya pucat. Ia menatap majelis hakim lalu beralih ke arah umat dan media. Saya mungkin punya kelemahan. Saya manusia biasa. Tapi saya bukan pembunuh. Semua tuduhan ini fitnah. Saya membantu banyak orang. Saya membangun wihara, saya memberi makan anak-anak yatim. Apa semua itu tidak dihitung? Suaranya meninggi emosional. Kalian mau menghukumku mati, baiklah. Tapi ingat, aku tidak sendirian. Masih banyak umat yang percaya padaku. Mereka akan berdoa untukku bahkan setelah kalian menjatuhkan vonis. Hakim menatap tajam. Terdakwa kukup. Semua argumen akan dipertimbangkan. Tapi jangan gunakan ruang sidang ini untuk provokasi. Budi menarik napas panjang lalu duduk kembali. Bibirnya bergetar meski masih mencoba memasang senyum getir. Di luar ruang sidang, wartawan segera mewawancarai Sutrisno. Pak, bagaimana tanggapan Anda terhadap tuntutan hukuman mati? Sutrisno menatap kamera dengan mata berkaka-kaka. Bagi saya bukan soal hukuman mati atau seumur hidup.
Yang penting kebenaran terungkap. Amina akhirnya mendapat suara setelah 10 tahun dibungkam. Pernyataan itu langsung viral di media sosial menjadi kalimat yang banyak dikutip. Sidang ditutup menjelang sore. Hakim Suryanto berkata putusan akan dibacakan pada persidangan berikutnya 2 minggu dari sekarang. Palu diketuk 3 kali. Budi digiring keluar ruangan. Kali ini langkahnya berat. Teriakan massa dari luar menembus dinding gedung hukum mati. Hukum mati. Ia menunduk, kedua bahunya jatuh. Di ruang tunggu Andi duduk bersama Ratna. Ia menghembuskan napas lega tapi wajahnya masih tegang. Tugas kita belum selesai. Putusan hakim nanti akan menentukan semuanya. Kita tidak boleh lengah. Ratna mengangguk. Tapi kita sudah sejauh ini, Komandan. Bukti kuat, saksi konsisten. Aku yakin keadilan akan berpihak. Andi menatap lurus ke depan. Semoga. Malam itu di sel tahanan Budi duduk sendirian. Cahaya lampu redup menyinari wajahnya yang semakin tirus. Tangan terborgolnya meremas rambut. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak berdaya. Suara-suara massa di luar masih terngiang. Dan di sudut ruangan foto Siti Aminah dari berkas perkara seakan menatapnya tajam bayangan masa lalu yang tak lagi bisa ia hindari. 2 minggu penantian terasa panjang bagi semua pihak. Di Yogyakarta masyarakat terus membicarakan kasus Budi Santoso, mantan bante yang kini duduk di kursi terdakwa. Hari ini Pengadilan Negeri Yogyakarta dijaga ketat. Polisi memasang kawat berduri di sekitar gedung, jalan-jalan utama ditutup. Masa tumpah ruah, sebagian menuntut hukuman mati, sebagian kecil masih bertahan membela sosok yang dulu mereka anggap suci. Di ruang sidang udara berat seakan menekan. Hakim Suryanto memasuki ruangan diikuti 2 hakim anggota. Palu diketuk 3 kali. Sidang pembacaan putusan perkara atas nama terdakwa Budi Santoso alias Bante Arya Dharma resmi dibuka. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa. Budi masuk dengan wajah pucat mengenakan kemeja putih kusam. Tangannya terborgol, langkahnya tertatih. Kali ini ia tidak lagi menunduk penuh wibawa, sorot matanya kosong seolah energi terakhirnya sudah terkuras. Hakim Ketua mulai membacakan amar putusan panjang. Ia merinci seluruh bukti hasil DNA yang mengikat kesaksian saksi-saksi, aliran dana miliaran rupiah, ruang rahasia penuh kemewahan, serta kesaksian korban yang konsisten. Kata demi kata bergema di ruang sidang. Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta UU tindak pidana pencucian uang. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Ruang sidang hening. Sutrisno menggenggam erat ujung kursi, napasnya tersenggel. Ratna menunduk berdoa dalam hati. Hakim melanjutkan, suaranya semakin tegas. Perbuatan terdakwa bukan hanya menghilangkan nyawa seorang gadis muda bernama Siti Aminah, tetapi juga merusak kepercayaan publik, mencoreng nama agama, dan menimbulkan penderitaan bagi banyak pihak. Majelis menilai perbuatan terdakwa sangat keji, dilakukan dengan penuh kesadaran serta berlangsung dalam jangka panjang dengan pola sistematis. Beberapa orang di bangku pengunjung mulai terisak. Hakim berhenti sejenak lalu membacakan bagian akhir. Dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan terdakwa Budi Santoso alias Bante Arya Dharma dihukum mati. Ruangan meledak. Sebagian bersorak, sebagian menangis. Palu diketuk keras-keras. Tenang-tenang, Sutrisno menutup wajah, air matanya menggali deras. Akhirnya Aminah, kau mendapat keadilan, bisiknya. Andi menatap ke arah terdakwa. Wajahnya keras, tapi di balik itu ada rasa lega yang berat. Ia tahu perjuangan panjang itu tidak sia-sia. Budi sendiri bereaksi aneh. Alih-alih berteriak atau menangis, ia tertawa pelan getir. Kalian pikir aku kalah? Tidak. Aku hanya berpindah tahap dalam hidupku. Kematian bukan akhir. Hakim menegur tegas. Terdakwa cukup. Putusan sudah final di tingkat pertama. Anda masih punya hak banding. Jika tidak digunakan, putusan ini akan berkekuatan hukum tetap. Budi terdiam. Senyum tipis masih tersisa di wajahnya, namun matanya menunjukkan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Di luar gedung massa mendengar kabar vonis. Sorak-sorai menggema, beberapa orang berpelukan lega. Namun ada juga yang masih menyangkal, menangis histeris menyebut nama Bante. Polisi harus bekerja keras menenangkan mereka agar tidak terjadi keributan. Media nasional segera menurunkan breaking news, Bante Arya Dharma buronan 10 tahun dijatuhi hukuman mati. Tagar hash vonis Budi Santoso trending nomor 1. Setelah sidang ditutup, Sutrisno melangkah keluar gedung dengan langkah berat. Wartawan segera menggepung. Ia hanya berkata singkat, keadilan akhirnya datang. Tapi ingat, satu nyawa tak bisa dikembalikan. Ini bukan kemenangan, ini peringatan. Andi mendampingi menambahkan, kasus ini memberi pelajaran bahwa hukum tidak boleh gentar menghadapi topeng kesucian palsu. Kami akan pastikan proses selanjutnya berjalan sesuai aturan. Malam itu di sel khusus, Budi duduk sendirian. Ia menatap tembok lembab, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya bayangkan jubah saffron, ruang rahasia, dan wajah para perempuan yang ia eksploitasi menyerbu pikirannya.
Suara teriakan massa di luar masih terdengar samar meski pintu sel tertutup rapat. Ia berbisik lirih, mungkin aku benar-benar sendirian kali ini. Cahaya lampu kuning temaram jatuh ke wajahnya yang tirus. Senyum getirnya lenyap diganti ketakutan nyata yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Di luar penjara, Sutrisno berdiri di bawah hujan tipis. Ia menatap langit malam Yogyakarta lalu bergumam, topeng itu sudah jatuh. Tapi tugas kita sebagai manusia belum selesai. Kita harus belajar agar hal seperti ini tak pernah terulang. Andi berdiri di sampingnya mengangguk mantap. Benar Pak, vonis ini hanyalah awal dari pemulihan kepercayaan. Dan malam itu Yogyakarta terlelap dengan satu kepastian, sang penipu berselimut suci akhirnya menerima hukuman yang pantas. 2 bulan berlalu sejak vonis mati dijatuhkan kepada Budi Santoso. Yogyakarta perlahan kembali tenang meski gema kasus itu masih menjadi bahan perbincangan. Di warung kopi di kampus di Vihara, orang-orang masih menyebut nama sang bante palsu sebagai simbol pengkhianatan kepercayaan. Namun waktu berjalan meninggalkan luka sekaligus pelajaran. Di sebuah rumah sederhana di Sleman, Sutrisno duduk di beranda menatap sawah hijau yang bergoyang diterpa angin sore. Rambutnya sudah memutih, langkahnya lebih lamban tetapi hatinya terasa ringgan. Di tangannya ada foto lama Siti Aminah, gadis polos yang hidupnya terputus oleh kejahatan. Ia berbisik, Aminah, akhirnya keadilan benar-benar ditegakkan. Mungkin terlambat tapi tidak pernah hilang. Istrinya menghampiri membawa sekangkir teh hangat. Masih memikirkannya, tanya sang istri lembut. Sutrisno tersenyum samar. Ya tapi sekarang bukan dengan penyesalan, lebih kepada rasa lega. Hidupku tidak sia-sia meski sudah pensiun. Intuisiku membawa kebenaran keluar dari bayangan. Sang istri menggenggam tangannya. Itu tugasmu sejak awal dan kau menuntaskannya. Sementara itu Komisaris Andi Wijaya menerima penghargaan dari Kapolda DIY. Dalam sebuah upacara resmi, ia berdiri dengan seragam lengkap menerima piagam atas dedikasi dan integritas dalam mengungkap kasus nasional. Sorak tepuk tangan bergema. Namun bagi Andi penghargaan itu hanyalah simbol. Dalam hati ia sadar keberhasilan bukan hanya miliknya tapi hasil kerjasama seluruh tim dan juga keberanian Sutrisno. Usai upacara ia menghampiri gurunya itu yang duduk di kursi undangan. Pak, tanpa intuisi Bapak kami tidak akan pernah membuka kasus ini, kata Andi sambil memberi hormat. Sutrisno tersenyum. Bukan soal aku Andi. Ini soal keyakinan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Kau dan timlah yang benar-benar menyingkap tirainya. Andi menepuk bahunya. Saya hanya berharap masyarakat bisa belajar agar tidak mudah terkecoh oleh topeng suci palsu. 3 perempuan korban Lestari, Maya dan Rani kini berada di bawah program pelindungan saksi. Mereka mulai menjalani hidup baru. Lestari kembali ke keluarganya di Semarang membuka usaha kecil. Maya akhirnya mendaftar kuliah dengan beasiswa dari Yayasan Sosial. Rani aktif di komunitas perempuan membantu korban eksploitasi berbicara. Dalam sebuah wawancara terbatas Rani berkata, kami dulu takut bersuara. Tapi sekarang kami tahu diam hanya membuat kejahatan semakin kuat. Semoga tidak ada lagi yang harus mengalami seperti kami. Kata-katanya menyentuh banyak hati, menjadi pesan harapan bahwa dari penderitaan lahir kekuatan. Di Vihara Mendut umat kembali beribadah dengan khidmat. Patung Buddha tetap berdiri tenang, dupa tetap menyala, doa tetap dipanjatkan. Para biksu yang tersisa bekerja keras memulihkan kepercayaan publik. Mereka menggelar program transparansi keuangan, membuka laporan setiap bulan untuk umat. Seorang umat tua berkata, kami sadar bukan ajarannya yang salah tapi manusianya. Jangan biarkan satu penipu membuat kita kehilangan iman. Sementara itu di dalam penjara Nusa Kambangan, Budi Santoso menunggu hari eksekusinya. Ia lebih kurus, rambutnya mulai beruban. Di ruang sel yang sempit ia menulis catatan-catatan aneh di kertas bekas potongan doa, kutipan kitab juga pembenaran tindakannya. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis diam-diam. Namun dunia di luar tidak lagi memberi ruang baginya. Media berhenti memberitakan setiap detail hidupnya. Publik sudah menutup halaman itu, hanya menunggu kalimat terakhir dari aparat negara. Hukuman telah dilaksanakan. Pada suatu sore Sutrisno dan Andi berjalan bersama di Taman Sari. Langkah mereka pelan, suara air kolam menambah damai. Kasus ini seperti luka besar di tubuh bangsa, ujar Sutrisno. Andi mengangguk. Ya tapi setiap luka meninggalkan bekas yang mengingatkan kita untuk hati-hati. Kita belajar bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik apapun, bahkan jubah suci. Sutrisno menatap langit senja. Yang penting kita tidak boleh berhenti percaya bahwa kebenaran akan selalu menang meski tertunda. Andi menambahkan, dan tugas kita menjaga agar kebenaran itu tetap hidup. Mereka berdua terdiam menikmati sinar matahari jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Epilog kasus ini tersebar ke seluruh negeri sebagai kisah pelajaran. Buku, artikel hingga film dokumenter mulai dibuat. Para mahasiswa hukum menjadikannya studi kasus.
Para rohaniawan menjadikannya pengingat bahwa jabatan suci bukan jaminan kebajikan. Di hati masyarakat, nama Siti Aminah dikenang bukan hanya sebagai korban tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap kebohongan. Sementara nama Budi Santoso menjadi peringatan topeng kesucian tidak bisa menutupi wajah kejahatan selamanya. Dan malam itu di Yogyakarta lonceng wihara berdentang pelan, suaranya merdu memeka sunyi. Bagi banyak orang dentang itu bukan sekadar ritual melainkan tanda bahwa meski pernah terjerumus dalam kegelapan, cahaya kebenaran akhirnya kembali menerangi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik topeng kebaikan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luar atau jabatan yang mereka sandang. Kepercayaan adalah hal berharga dan sekali disalahgunakan dampaknya sangat besar bagi banyak orang. Karena itu kita perlu selalu waspada, kritis dan berani mencari kebenaran meskipun tersembunyi di balik kebohongan yang rapat. Yang terpenting kebenaran tidak akan pernah hilang. Ia mungkin tertunda tapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Jika Anda merasa kisah ini membuka mata dan penuh pelajaran, jangan lupa tekan tombol subscribe di kanal ini. Dengan berlangganan Anda akan selalu mendapatkan kisah nyata yang menggugah dan penuh makna. Belajar dari pengalaman orang lain untuk lebih berhati-hati dalam hidup. Menjadi bagian dari komunitas yang peduli pada kebenaran. Klik subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya.